Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, walaupun kondisi kita pada saat ini berada pada kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang teori permintaan serta penawaran uang. Yang mana permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang, sedangkan penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat yang meliputi uang kartal maupun uang giral. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Sebelum kita memasuki materi kebijakan moneter, pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu, siswa dapat menjelaskan pengertian kebijakan moneter dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tujuan dari kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis kebijakan moneter. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Nah, sebelum kita melanjutkan materi tentang kebijakan moneter, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kebijakan moneter, yang mana kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang dan daya beli uang. Di mana keputusan penggunaan kebijakan moneter ini berbeda di setiap negara. Di mana kalau di negara Indonesia, kebijakan moneter ini ada di tangan Bank Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter. Di mana tujuan kebijakan moneter ini ada 4. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan ekonomi, yang artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga, di mana harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga yaitu meningkatkan keseimbangan kerja, yang mana pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas, perekonomian, dan stabilitas tingkat harga. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter, yang mana jenis-jenis kebijakan moneter ini ada 2. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, di mana kebijakan ini adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi, di mana semakin banyak orang membeli barang, perusahaan pun akan berusaha mengimbangi jumlah produksinya. Dalam proses peningkatan produksi ini, perusahaan akan meningkatkan jumlah pekerjanya. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan ini digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif, di mana kebijakan moneter kontraktif ini mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjual surat-surat berharga negara. Jika orang-orang membelinya, otomatis uang yang diterima dari hasil pembelian dapat disimpan untuk mengurangi uang yang beredar. Nah, selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter, di mana agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, Bank Sentral dapat menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut ini. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral yang bertujuan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI, atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto, di mana pada instrumen kebijakan ini pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan mengubah diskonto bank umum, di mana jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka Bank Sentral akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga.
Nah, selanjutnya yaitu kebijakan cadangan kas, di mana Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau kas rasio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Selanjutnya yaitu kebijakan kredit selektif, di mana kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat dikontrol. Langkah-langkah kebijakan ini biasanya diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dorongan modal, kebijakan dorongan moral, di mana Bank Sentral dapat juga mengurangi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman atau pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan apapun atau melepaskan pinjaman. Nah, untuk lebih mendalami materi tentang kebijakan moneter ini, silahkan Ananda kerjakan latihan yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom dan dikirimkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang dan daya beli uang. Di mana tujuan dari kebijakan moneter ini yang pertama yaitu menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan harga, yang terakhir yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Nah, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.